Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Kasri Syahawati. Ini adalah kitab bagian menolak gejolak syahwat. Wa huwal kitabus salisu min rubu'il muhlikat. Dan kitab tentang menolak syahwat ini adalah bagian yang ketiga daripada rubu' muhlikat. Makna rubu' muhlikat, bagian sifat-sifat yang tercela. Karena kitab Ihya Ulumuddin dibagi dalam 4 bab. Bab yang pertama rubu' ibadat namanya. Bab yang pertama ini menjelaskan tentang ibadat, hukum-hukum fikih, salat, zakat, puasa, dan juga disertai dengan ketauhidan. Itu di bab yang pertama. Kemudian di bab yang kedua dijelaskan tentang hukum adat, tentang etika pergaulan dengan manusia. Kemudian di bab yang ketiga, ini bab yang ketiga itulah bab yang sedang kita pelajari pada hari ini, adalah rubu' muhlikat. Rubu' muhlikat artinya bagian-bagian yang menjelaskan tentang sifat-sifat tercela dan bagaimana cara kita mengatasi sifat tercela tersebut. Kemudian di bagian yang keempat, itu bagian yang terakhir, yaitu adalah rubu' munjiat. Rubu' munjiat artinya bagian yang menjelaskan tentang sifat-sifat terpuji dan bagaimana cara kita mendapatkan sifat tersebut. Jadi kita hanya mempelajari tentang rubu' muhlikat saja. Rubu' muhlikat itu bagian-bagian sifat tercela dan bagaimana cara mengatasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil jalali fi kibriyaihi wa ta'alihi al-mustahiqi lit-tahmid wat-taqdis wat-tasbih wat-tanzih. Puji bagi Allah yang besar dengan kemuliaan beliau, fi kibriyaihi wa ta'alihi, pada keagungan dan maha tingginya beliau, al-mustahiqi lit-tahmid, Allah yang berhak untuk dipuji, wat-taqdis wat-tasbih wat-tanzih, yang sama maknanya. Al-mutakaffili bihifzi 'abdihi, Allah lah yang menanggung dengan mengurus hambanya, al-mun'imi alaihi, yang memberikan nikmat kepada hambanya, bima yazidu ala muhimmati maqasidihi, dengan sesuatu yang melebihi di atas kepentingan maksudnya. Ya Allah ketika memberikan satu nikmat kepada hamba tidak ada kepentingan pribadi. Beda ketika kita memberikan sesuatu kepada manusia, ini ada kepentingan pribadi. Wa yafi bi amanihi, dan selalu memberikan harapan-harapan hambanya, fahuwa yursiduhu wa yahdih, dan Allah lah yang selalu memberikan petunjuk kepada hambanya, memberikan hidayah kepada hambanya, wa yumituhu wa yuhyi, dan mematikan hambanya dan menghidupkan hambanya, wa idza marida yashfi, dan apabila hambanya sakit beliaulah yang menyembuhkannya, wa idza dha'afa yuqawwi, dan apabila hambanya lemah beliaulah yang menguatkannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillahin nabi, rahmat dan sejahtera kepada penghulu kita Muhammad, hamba Allah an-nabi yang agung, wa rasulihil wajih, dan rasulnya Allah al-wajih yang mulia, wa alal abrari min itratihi wa aqrabihi, dan rahmat dan sejahtera juga dilimpahkan oleh Allah kepada yang baik-baik daripada keturunannya baginda Rasul, wa aqrabihi, dan para kerabat-kerabatnya Rasul, wal akhyari min sahabatihi wa tabi'ihi, dan juga hamba-hamba pilihan daripada para sahabatnya dan para pengikutnya. Ini hanyalah mukadimah saja daripada Imam Al-Ghazali dan juga diringkas oleh Habib Umar. Amma ba'du fa'a'zamul muhlikati libni adama syahwatul butni. Maka perkara yang paling agung, yang paling besar, yang membuat manusia ini binasa adalah perkara syahwat perut. Biha ukhrija Adamu wa Hawa, gara-gara syahwat perut itulah Nabiullah Adam dan Siti Hawa dikeluarkan min daril qarar, daripada negeri ketetapan, artinya dari surga. Alaihi wassalam, di atas keduanya rahmat dan sejahtera. Ibnuhiya anis syajarati, tatkala beliau berdua dilarang daripada sebuah pohon, fa'akala minha, maka mereka berdua terlanjur memakannya, fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat keduanya.
Ini makna saja. Sedikit ingin saya jelaskan di sini. Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita, perkara yang sangat bahaya yang membuat manusia ini binasa adalah perkara syahwat perut. Sehingga nenek moyang kita, Nabiullah Adam, beliau dikeluarkan daripada surga gara-gara syahwat perut. Tapi jangan sampai kita menyudutkan Nabiullah Adam dengan mengatakan ini semua gara-gara Nabiullah Adam. Kalau seandainya Nabiullah Adam tidak terlanjur makan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sungguh kita tidak berada di dunia ini. Kita masih enak-enakan berada di surga. Ini salah. Karena para ulama pun membela Nabiullah Adam dengan mengatakan bahwa sebenarnya Nabiullah Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking mengagungkannya nama Allah. Jadi iblis ketika menggoda Nabiullah Adam, iblis itu membawa-bawa nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, disebutkan dalam surah Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis itu bersumpah atas nama Allah, wahai Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku ini adalah sedang menasihatimu. Demi Allah, kata iblis, sesungguhnya Allah sudah merevisi larangan itu. Maka Nabiullah Adam ketika melihat ada sosok hamba Allah yang bersumpah atas nama Allah, maka Nabiullah Adam langsung memakan buah khuldi. Sehingga di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Nabiullah Adam mengatakan, wa izzatika, demi keagungan engkau ya Allah, ma hasibtu anna ahadan yahlifu bika kaziban. Demi kemuliaan engkau ya Allah, aku tidak pernah menyangka ada seorang makhluk yang berani bersumpah dusta atas namamu. Jadi dulu belum ada orang yang bersumpah atas nama Allah. Belum ada orang yang berdusta atas nama Allah. Iblis yang pertama sekali yang berani berdusta atas nama Allah. Maka Nabiullah Adam pun juga tidak menyangka bahwa iblis itu berani menggunakan nama Allah untuk menggoda Nabiullah Adam. Maka dalam pikiran Nabiullah Adam, benar-benar Allah sudah merevisi larangan itu. Maka Nabiullah Adam, falamma dzaqa syajaratahuma badat lahuma, merasakan memakan buah khuldi tersebut. Sehingga para ulama mengatakan bahwa sebenarnya larangan terhadap Nabiullah Adam itu adalah larangan fil zahir, nahyun fil zahir, amrun fil batin. Secara zahir itu larangan, tapi secara batin itu adalah perintah. Kenapa perintah? Karena untuk mewujudkan firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah membuat sebuah statement bahwa Allah akan menjadikan sebuah khalifah di permukaan bumi ini, itu Nabiullah Adam. Jadi untuk mewujudkan pernyataan Allah tersebut, maka Allah membuat sebuah skenario, seolah-olah Nabiullah Adam itu terlanjur memakan buah khuldi. Maka para ulama mengatakan larangan itu hanyalah secara zahir, tapi secara batin itulah perintah kepada Nabiullah Adam untuk memakannya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, jangan sampai kita berprasangka negatif kepada Nabiullah Adam. Jadi sebenarnya Nabiullah Adam memakan buah khuldi karena saking mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, wa izzatika ma hasibtu anna ahadan yahlifu bika kaziban. Aku tidak pernah menyangka ada seseorang makhluk yang berani menggunakan namamu, berdusta atas namamu. Kembali kepada persoalan tadi, wal butnu yambu'u syahawati wa mumbitul adawai. Dan perut adalah sumber daripada syahwat dan tempat tumbuhnya segala penyakit. Jadi perut ini sumber daripada syahwat. Syahwat yang paling utama adalah perut. Kenapa demikian? Yattabi'uha syahwatul farji.
nanti disusul oleh syahwat kemaluan. Gara-gara perut kita sudah kenyang, maka ada syahwat kemaluan. Summa tattabi'u syahwatat ta'ami wan nikahi syiddatur raghbati fil jahi wal mali. Kemudian gara-gara ada syahwat makan dan nikah, timbullah rasa senang untuk mendapatkan kemegahan dan harta. Karena ketika kita ingin mendapatkan seorang wanita, terkadang-kadang kita harus berlomba-lomba mendapatkan sebuah harta dan tahta baru wanita. Jadi karena manusia ingin mendapatkan syahwat makan dan syahwat nikah, maka manusia ini harus berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan berupa harta dan tahta. Summa yattabi'u iksaral mali wal jahi anwa'ur ra'unati wal muhasadati. Kemudian gara-gara manusia ini sibuk ingin mengumpulkan harta dan kemegahan, muncullah berbagai macam kecerobohan dan kedengkian. Gara-gara kita ingin menang proyek, ya, timbullah rasa dengki untuk menghilangkan nikmat orang lain supaya kita bisa mendapatkan harta yang banyak. Summa yatawalladu afatur riya wat tafakhuri wal kibriyai. Kemudian muncullah penyakit riya dan berbangga-bangga dan takabur. Summa yatada'i dzalika ilal hiqdi wal baghdha'i. Kemudian lahirlah penyakit dendam dan permusuhan. Summa yufdi ila iqtihamil baghyi wal fahsya'i. Kemudian manusia ini berani untuk melakukan hal-hal yang durhaka dan hal-hal yang keji demi untuk mendapatkan dan memperebutkan harta. Wa kullu zalika samaratu ihmalil ma'indah. Semua ini adalah gara-gara menyia-nyiakan perkara perut, tidak menganggap penting perkara perut. Wa ma yatawalladu minha min bataris shibai wal imtilai. Dan semua ini juga disebabkan oleh gara-gara meremehkan perkara kenyang. Mungkin bagi kita kenyang itu bukan satu masalah, tapi itu adalah sumber masalah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Walau zallal al-'abdu nafsahu bil ju' wa dayyaqa majariya syaitan la az'anat li ta'atillah. Jikalau hamba itu mau menundukkan nafsunya, mau menundukkan dirinya dengan bertahan lapar dan mempersempit tempat berlalunya syaitan, sungguh nafsu tersebut akan tunduk taat kepada Allah. La az'anat li ta'atillah, nafsu akan tunduk taat kepada Allah. Walam yanjarra ilal inhimaki fid dunya, dan dia tidak akan terperosok tenggelam dalam dunia. Kalau kita mau bersabar, mau mendapatkan selamat dalam dunia, kita harus rela nafsu kita menderita kelaparan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Wali azmati afati syahwatil butni wajaba syarhu hawailiha tahziran. Karena begitu besarnya bahaya syahwat perut, maka wajiblah diuraikan tentang perkara malapetakanya syahwat perut ataupun bahaya-bahayanya syahwat perut, tahziran sebagai waspada, wa idahu tariqil mujahadati targhiban, dan wajiblah dijelaskan cara bermujahadah dengan syahwat perut, targhiban sebagai semangat bagi kita. Jangan sampai gara-gara kita mengetahui begitu bahayanya syahwat perut sehingga kita menyerah. Ada solusi bagaimana cara menghadapinya. Wa nubihu zalika bi'aunillah, dan insyaallah dengan pertolongan Allah kami akan menjelaskan teknis dan cara-cara tersebut.